Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman dengan kami channel Bertani dan Peternak TV. Petani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani. Baik teman-teman, ya alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi ya. Berjumpa lagi yang alhamdulillah ya, pada saat ini kami sedang berada di kebun ya milik saudara kita, yang mana ini tanam di kisaran tanggal 5 itu tumbuhnya kurang bisa tumbras ya, kurang bisa rata ya. Artinya rata-rata di bawah 70% ya. Di bawah 70% ya, bisa sampean lihat sendiri ya, bahwa untuk tanaman jagung punya saudara kita ini kemungkinan ya, ketika kita lihat paling hanya sekitar 70%. Kalau kita lihat dari depan ya, kalau kita lihat dari depan ya, barisan ke sana itu sepertinya rapat. Tapi kalau kita masuk itu banyak sekali yang nggak tumbuh ya, seperti ini ya, seperti ini ya. Nah itu rata sampai sana teman-teman. Jadi agak lebar-lebar ya jaraknya. Nah ini untuk tanaman yang tumbuh masih di atas 70% ya, kita masih berani melanjutkan apa namanya, tanaman jagung ini secara bujang ya, kita bujang, artinya tanaman jagung untuk musim pertama ini hanya mutlak tanaman jagung. Kalaupun ada tanaman singkongnya hanya muter ya, hanya muter di putaran, terus kemudian ada sekitar 5 sampai 6 baris ya, 5 sampai 6 baris, bahkan ada yang 10 baris satu ya, 10 baris jagung, satu baris singkong. Untuk apa? Untuk pembuatan bibit ya, pembuatan bibit biasanya nanti kami untuk petani di wilayah sini, di daerah sini itu rata-rata di musim kedua ya, semua ditumpang sari dengan singkong, rapat ya, 21 21. Tapi untuk yang di bawah 70% ya, 60%, terus kemudian 50% dan seterusnya ya, sayang ya, sayang kalau seumpamanya di bawah 50% ya, 40% ke bawah itu berani kita cabut, kita rombak, kita tanami lagi. Tapi kalau lebih dari itu 50%, artinya ini masih sayang ketika kita cabut, kita rombak ya, belum tentu tanaman yang kedua juga akan bagus ya, akan bagus. Nah itu ada dua alternatif ya teman-teman, dua alternatif cara kita mensiasati ya, mensiasati tanaman yang seperti ini ya, mensiasati tanaman yang seperti ini. Yang pertama ya, yang pertama kita biarkan ya, kita pupuk saja ya. Setelah umur 15 sampai 25 hari ya, itu susuli saja dengan singkong seperti yang dilakukan oleh saudara kita ini ya. Jadi setiap 2 baris itu satu, setiap 2 baris satu ya. Karena apa? Karena memang ini kalau dicabut sayang, kalau diteruskan ini masih memungkinkan ya, masih memungkinkan untuk minimal kita kembali modalnya ya. Tapi insya Allah kalau lebih dari 70% ya, terus kemudian harga stabil ya, masih di atas 4,5 ya, bisa, atau di atas 5.000 ya, bahkan di atas 5.000, ini insya Allah masih ketumpangan, masih kebagian ya, kalau kita rawat dengan sungguh-sungguh ya, terus kemudian nanti hasilnya maksimal ya. Tapi kalau itu yang pertama ya. Terus yang kedua ya, ini kita sulam ya, kita sulam untuk yang punya jarak yang agak lebar ya. Kelemahannya menyulam ketika jaraknya cukup rapat ya, misalkan 1 meter ya, 1 meter, terus kita sulam di tengahnya, itu insya Allah yang di tengah nggak jadi ya, nggak jadi. Adapun dia bisa mengikuti yang lain, itu nanti jadinya akan ompong, kalau bahasa sininya bogang ya, bogang. Makanya apa? Makanya kalau memang ini lebih dari 70%, lebih baik kita biarkan, terus kemudian kita susuli singkong saja. Sekalian kita mengerjakan, nanti singkongnya kita panen di usia 7 sampai 8 bulan. Artinya kita enggak menanam jagung selama 2 musim ya. Kita enggak menanam jagung di musim kedua ya. Di musim kedua kita hanya menanam jagung di musim pertama. Dan ketika kita rawat dengan baik, insya Allah itu akan tetap bisa menghasilkan, walaupun tidak sebanyak yang bisa tumbras ya, yang bisa tumbras.
Ya, jadi yang pertama tadi kita susuli bonggol ya. Untuk bonggol itu rata-rata dibuat nggak usah seperti singkong bujang ya. Singkong bujang kita buat dua gang satu, dua gang satu. Untuk jarak ke depannya yang bagus berapa? Jarak ke depan yang bagus itu di 70 sampai 80 ya. 70 sampai 80 per setiap langkahnya ya. Jadi untuk ke sampingnya kita nggak usah ukur ya, nggak usah ukur, itu dua gang satu ya. Atau kalau jajar legowo bisa satu gang satu. Kalau nggak jajar legowo dua gang satu ya. Kalau dua gang itu sekitar buka 120-an ya, 120 sampai 130. Nah untuk kedepannya ini 70 sampai 80 ya, 70 sampai 80. Kalau mau agak lama, misalkan kita mau setahun, itu berani 100, artinya 1 meter satu ya. Itu nanti buahnya akan lebih bagus. Baik ya, cukup sekian review video kita hari ini. Kita lanjutkan di episode yang akan datang ya. Nanti kita review bagaimana pertumbuhan ya, bagaimana pertumbuhan jajar legowo 3 baris yang sudah saya tanam ya. Terus kemudian nanti endingnya bagaimana ya, kita nggak ada yang tahu. Itu hanya sekedar satu eksperimen yang sudah kami lakukan sebelumnya. Sebetulnya sudah kami lakukan sebelumnya, tapi masih hanya mencoba 2-3 baris. Hari ini keseluruhan ya, untuk lahan yang kemarin kita tanami, yang saya video itu 7.200 meter persegi, habis 15 kilo ya teman-teman. Yang kemarin itu 15 kilo, itu di luar kebiasaan petani itu kuatnya hanya sekitar 9-10 kilo ya. Bahkan saya nanam itu dulu 11 kilo saja banyak yang protes. Hari ini saya tanam 15 kilo dengan pola jajar legowo 3 baris. Terus kemudian di setiap pinggiran untuk 3 baris itu pagar. Bahkan pagernya ada yang 4 baris. Baik, cukup sekian. Akhirul kalam, billahi taufik walhidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ikuti channel kami, channel Bertani dan Beternak TV. Petani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani. Selamat sore. Sembari kita lihat ya teman-teman, bagaimana pertumbuhan dari punya saudara kita ini. Nih, pertumbuhannya seperti ini teman-teman ya. Nah, nanti di sana rapat ya, tapi di sebelah bagian ke depan lagi nanti ada yang kurang, tumbuhnya nggak rata ya. Tumbuhnya nggak rata, terus kemudian ada yang rata, ada yang nggak rata ya. Ya ini sekitar 70-an% lah ya. Kalau kita lihat dari samping teman-teman, itu bagus ya. Sepertinya tumbras ya, sepertinya tumbras bagus. Tapi kalau kita lihat dari samping ya seperti ini jadinya. Ya, seperti ini tuh. Nah, ini sekitar 70-an% lah ya, 70-an%. 60 sampai 70%. Nah, ini untuk 2 baris satunya ini. Ini barisan pertama ya, bonggol ya. Terus kemudian nggak bonggol, terus kemudian bonggol lagi. Terus kemudian nggak bonggol, terus kemudian bonggol lagi. Nah, ini resikonya nanti nggak bisa nanam di musim kedua ya teman-teman, karena memang sudah kioman ya. Sudah kioman, artinya sudah singup ya, sudah singup. Sinar mataharinya sudah tidak bisa maksimal ya untuk pencahayaannya, sisi pencahayaannya. Baik, tetap semangat, tetap kreatif, tetap berinovatif, tetap inovatif ya. Petani Indonesia, petani hebat.